Hai, selamat datang di Klinik Genzi. Nah, podcast ini akan membawa kalian membahas tentang isu kesehatan mental di era generasi Z. Bersama saya Zaki Hanif Supriyanto, Dan saya Gania Ratu Bilkis, eksklusif eksklusif di di Spotify. Spotify. Di podcast ini kita akan membahas berbagai isu menarik seputar kesehatan mental yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebenarnya, kalau membahas tentang kesehatan mental bakal banyak banget sih yang bisa kita bahas. Karena jenis-jenis dari gangguan mental ini sendiri tuh banyak banget. Mulai dari gangguan kecemasan, gangguan mood, skizofrenia, obsessive compulsive disorder atau biasa disebut OCD, dan gangguan kepribadian. Setelah itu masih banyak banget yang lainnya. Betul banget nih, emang banyak jenis gangguan kesehatan mental itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan nih, menurutmu kenapa sih isu kesehatan ini penting buat dibahas? Nah, kalau menurutku sendiri, kenapa isu kesehatan mental ini penting, terutama buat generasi Z? Karena generasi kita tuh hidupnya serba instan. Berbeda sama generasi sebelumnya, kayak boomer, X, milenial. Nah, generasi boomer ini boro-boro mikirin kesehatan mental. Dia bisa hidup aja udah syukur. Karena boomer itu kan lahir pada masa setelah perang. Kondisi dunia juga belum stabil. Nah, kalau zaman generasi X sendiri, kan teknologi juga belum canggih. Dan mereka juga anak dari generasi boomer yang tentunya didikannya lebih keras kan. Nah, isu kesehatan mental ini sendiri belum begitu diperbincangkan kayak sekarang. Nah, kalau milenial kan dia hidup pas teknologi udah ada. Jadi, mereka mulai sadar dengan kesehatan mental itu. Gitu. Kalau kalau itu kan dari sisi sebelum generasi Z ya. Nah, kalau alasan utama sendiri, kenapa kesehatan mental itu penting buat Gen Z sih? Kenapa perlu diperhatiin? Gitu. Kenapa perlu diperhatiin? Mm-mm. Jadi gini, janji ini hidup di zaman yang udah serba instan, tapi dia tuh punya risiko stres yang tinggi. Alasannya apa? Karena pandemi, resesi ekonomi, perubahan iklim, situasi politik yang nggak stabil, terus sama tekanan dari masyarakat juga. Nah, McKinsey and Company tuh bikin survei dan hasilnya kalau 1 dari 4 responden Gen Z ngerasa tertekan secara emosional. 2 kali lipat dari generasi sebelumnya, milenial dan Gen X. Alasannya karena Gen Z itu adalah penerus masa depan kita semua. Makanya isu ini tuh perlu diperhatiin banget. Nah, aku bisa ngomong ini aku lansir dari situs youngonstop.com. Oh, gitu. Berarti sebenarnya walaupun anak-anak Gen Z ini hidupnya udah gampang, serba instan, tapi ternyata resiko stres mereka tuh juga tinggi ya. Betul Nah, banget tuh. karena zaman sekarang tuh apa-apa tuh suka dikomenin gitu ya. Setuju, setuju. Tadi kan sebelumnya kita udah sebutin jenis-jenis gangguan mentalnya ya. Hmm? Barusan nih aku bacain di internet dari bunda.co.id. Katanya ini ada ratusan, ini 15 jenis gangguan mental yang paling umum. Emang banyak banget ya ternyata jenis gangguan mental itu. Berarti yang tadi disebutin itu cuma sebagian kecilnya aja ya. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong tentang jenis, banyak banget nih jenisnya. Nah, berhubung banyak banget jenisnya, buat episode perdana kali ini kita bakal bahas 2 aja. Nah, kamu pilih deh 2 di antara 5 jenis gangguan mental yang aku sebutin tadi. Kayaknya aku bakal pilih gangguan kecemasan sama OCD deh. Kalau itu boleh sih. Kalau gitu, eh aku pilih gangguan kecemasan, terus satunya lagi OCD. Iya, itu. Hmm. Kenapa pilih gangguan kecemasan sama OCD? Buat dibahas duluan.
Apa kamu punya gangguan kecemasan OCD? Enggak juga sih. Aku pilih tuh karena aku ngerasa apa ya? Kayaknya generasi Z ini lebih relate sama anxiety disorder ini. Nah, kalau OCD tuh aku pilih karena aku tuh keinget sama Aliando Syarif. Aliando Syarif? Mm-mm. Hmm, Tahu nggak? masa Aliando Syarif juga kena gangguan OCD? Iya, aku pernah baca kok di sosial media tuh dia pernah sampai nggak mandi 3 bulan, tau nggak sih? Gak mandi 3 bulan? Iya. Wih, gimana tuh rasanya? Wah, Mm-mm. kayaknya menarik juga nih buat kita bahas. Daripada nunggu lama-lama, yuk langsung kita bahas aja. Kita mulai dari anxiety disorder dulu ya mungkin. Sebelum kita bahas mendalam tentang anxiety disorder ini, baiknya kita kenalan dulu sama anxiety disorder. Mungkin pendengar yang lain itu juga belum tahu apa nih anxiety disorder. Mungkin bisa dijelasin, Mas Hanif? Bener banget tuh. Buat kalian yang belum tahu apa sih anxiety disorder ini, nah, aku jelasin ya. Aku ngutip perkataan Dr. Rian Aditya SPKJ. Katanya, anxiety disorder ini adalah saat seseorang tidak merespon atau mengendalikan tantangan atau ancaman hingga menimbulkan kecemasan berlebihan yang mengganggu fungsi kesehariannya. Kalau aku sih kasih contoh, misal kamu nih mau wawancara kerja, Mm-mm. pastinya kan kamu memiliki rasa cemas, rasa takut, itu kan masih ada ya. Iya, Nah, iya. kayak gitulah pokoknya contoh dari gangguannya. Nah, Hmm. itu yang aku sebutin tadi. Mm-mm. Itu bisa jadi salah satu gejala anxiety disorder juga sih. Oh, begitu. Kalau wawancara kerja itu bukannya normal nggak sih kalau kita cemas gitu? Kan gugup ya baru pertama Hmm. kali wawancara gitu. Nah, tapi ada nih yang perlu kamu garis bawahi juga. Apa tuh? Wajar aja sih kalau misalnya orang yang wawancara kerja terus gugup, itu kan wajar. Mm-mm. Nah, tapi yang bikin gak wajar ketika kecemasan itu ada sampai dia selesai wawancara kerja itu sih, kayak gitu. Oh gitu. Emang sih kalau aku wawancara kerja itu cemas, takut, tapi setelahnya tuh fine-fine aja. Apa itu tuh termasuk anxiety disorder juga ya? Kalau menurutku nih ya, emang gejala awal dari anxiety disorder ini rasa cemas dan gugup sampai jantung kamu itu nggak beraturan lah. Gitu. Tapi Mm. anxiety disorder ini juga punya beberapa gejala umum yang lainnya. Yang pertama, kecemasan sulit dikontrol. Yang kedua, gelisah dan panik. Yang ketiga, kelelahan tapi kamu malah susah buat tidur. Mm-mm. Susah konsentrasi dan gampang marah juga. Terus gejala lainnya juga kayak apa? Nyeri pada tubuh, otot tegang, tangan sama kaki kesemutan, terus berkeringat, dan yang terakhir itu suka mikir merenung dan gak berhenti-henti. Oh gitu ya, sampai gitu ternyata. Susah konsentrasi tuh kayaknya karena belum sarapan aja nggak sih? Karena aku sendiri juga kalau nggak pagi tuh suka nggak konsentrasi, kan sering apa lupa sarapan gitu ya. Ya, tapi gak gitu juga dong. Hmm. Terus anxiety disorder ini penyebabnya dari apa aja sih? Bisa dari keturunan nggak atau dari lingkungan gitu? Kalau menurutku nih ya, Mm-mm. lingkungan dan gen keturunan emang jadi salah satu penyebab anxiety disorder ini. Terus penyebab yang lainnya juga bisa dari hormon. Oh gitu. Nah, terus penyalahgunaan obat-obatan, konsumsi kafein, dan kondisi medis yang gak stabil. Nah, para peneliti itu pernah menyimpulkan kalau penyebab dari gangguan kecemasan ini tuh berasal dari otak yang membentuk respon rasa takut lewat ingatan dan memori dari objek yang pernah dirasain. Kayak gitu sih. Oh, berarti anxiety disorder ini juga bisa turun dari orang tua ya? Yes. Serem banget nggak sih kalau orang tua kita tuh punya anxiety disorder juga? Kan jadi kita tuh ikut kena gitu jadinya. Nah, caranya buat mencegah rasa cemas itu dari anxiety disorder itu gimana sih? Kalau ngomongin tips nih ya, untuk Mm-mm. mencegah hal itu terjadi, Mm-mm. yang pertama, yang jelas nih,
kamu harus punya pola hidup yang sehat. Kayak misalnya tidur yang cukup, rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, nggak ngerokok, nggak minum alkohol. Nah, terus sama kamu harus mulai kurang-kurangin minum kopi sama teh. Karena kopi dan teh punya kafein. Dan kalau perlu sih ya, ini kalau perlu ditambah sama meditasi juga biar itu kamu punya emosional yang stabil, pikiran yang stabil, kayak gitu juga sih. Oh, ternyata cara yang dilakuin buat mencegah anxiety ini nggak gitu juga susah ya. Maksudnya kalau jaga pola hidup kayak tadi jaga makanan, terus gak terlalu banyak minum kopi kan biar buat menjaga tutup badan kita buat fit ya. Nah, terus eh, ya gitu deh. Terus ya buat selanjutnya gimana lagi? Hmm, buat selanjutnya sih kayak yang aku tadi bilang, yang harus berhenti, maksudnya kurang-kurangin kopi. Nah, aku kan bilang ya, kurangin, bukan stop ya. Jadi Oke. perlu digarisbawahi juga, kurangin bukan stop. Iya kan Jadi soalnya kayak aku gini susah buat berhenti minum kopi tuh susah banget iya gak benar sih? banget karena kopi kan juga kebutuhan kita ya. Iya benar Apalagi benar. kalau nugas gitu kan Iya kita ya, butuh kopi juga real. gitu. Nah terus kalau barusan kita ini kan bahas tentang mencegahnya ya. Mm-mm. Kalau udah parah banget itu gimana sih? Harus berobat kah atau harus kemana gitu? Ngomong-ngomong kalau misalnya udah parah. Nah, ini ada 3 tips buat kalian. Yang pertama, kalian itu harus ke psikoterapi. Nah, psikoterapi ini sendiri juga ada 2, ke psikolog atau ke psikiater. Pengobatannya itu bakal terdiri dari CBT dan exposure therapy. Oh, CBT sama exposure therapy itu apa sih? Aku baru pertama kali dengerin soalnya. Kamu mau tahu CBT itu apa? Iya. Oke, oke. Nah, CBT itu Cognitive Behavioral Therapy. Nah, ini tuh terapi supaya penderita anxiety disorder ini bisa ngenalin dan ngendalin pola pikir sama perilaku mereka yang ngarahin ke ketakutan berlebihan. Nah, terus yang satunya ada exposure therapy. Ini tuh terapi yang bentuknya aktivitas tujuan tujuannya itu biar kamu bisa beradaptasi sama suatu lingkungan tanpa rasa khawatir yang berlebihan. Kayak gitu sih. Terus gimana lagi? Nah, yang kedua. Yang kedua itu ada terapi pendukung. Fungsinya itu biar kamu bisa memanage stres dan bisa juga buat ngobatin rasa cemasnya itu. Tapi terapi pendukung ini juga bisa berupa aktivitas, misalnya kayak yoga dan meditasi. Nah, ngomong-ngomong yang terakhir nih. Yang terakhir tuh ada pengobatan. Tapi pengobatan ini juga fokusnya buat nyembuhin, tapi menggunakan alat khusus sih. Dan juga kamu harus ke dokter spesialis jiwa untuk mendapatkan rekomendasi yang tepat. Oh gitu. Tuh. Berarti kalau udah minum obat-obatan gitu udah parah banget ya? Iya juga sih. Kalau misalnya masih ringan, bisa diobatin pakai konseling aja. Atau Gitu. kamu rutin ke psikolog dan psikiater itu tadi. Oh gitu. Tuh. Oke, kalau begitu kita move on aja kali ya. Tadi kan kita udah bahas anxiety disorder, Betul, cara betul. mencegahnya. Dan sekarang aku mau bahas tentang OCD nih. OCD itu apa sih? Karena kan kalau aku pilih itu tuh karena aku inget Aliando Syarif tadi itu. Emang gimana sih? Soalnya aku juga nggak terlalu ngikutin yang tentang Aliando Syarif ini juga sih. Kalau yang aku lihat dari sosial media tuh ya, kayak katanya dia tuh sampai nggak mandi 3 bulan. Kayak kebayang nggak sih kita tuh nggak mandi sehari aja udah gerah banget. Apalagi dia yang 3 bulan. Sama dia tuh katanya suka ngumpulin barang-barang di kamarnya sampai numpuk-numpuk gitu. Kalau misalnya dari penjelasan yang kamu paparin ke aku, kalau menurutku itu termasuk dalam OCD tipe hoarder. Oh gitu, apa itu? Nah, OCD itu ada banyak tipenya. Yang pertama,
ada tipe checker. Nah, tipe ini tuh terobsesi buat selalu ngecek apapun. Kayak misalnya rumah udah dikunci, terus keran udah dimatiin, kompor udah dimatiin belum. Nah, terus yang kedua tuh ada yang namanya tipe washer. Washer dan cleaner sih. Gitu. Nah, tipe ini tuh bakal nyuci terus tangannya supaya dia itu mastiin tangannya benar-benar nggak ada kuman. Oh gitu ya, berarti dia tuh yang si paling bersih. Yes, Oh. betul sekali itu. Nah, dia tuh bisa dibilang kayak gitu, si paling bersih kenapa? Tapi sebenarnya ada alasan juga sih kenapa dia takut terkontaminasi dengan kuman. Apa tuh alasannya? Mungkin dia juga apa ya? Ya itu tadi karena OCD-nya dia itu jadi menyebabkan dia kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong yang selanjutnya, itu ada tipe orders. Iya. Nah, jadi tipe ini tuh dia itu segala sesuatunya harus serba ada dan perfect. Jadi dia bakal ngatur barang sesuai dengan tempatnya. Kalau misal nih ada barang yang rubah dikit aja, itu dia pasti udah marah. Oh, bisa sampai gitu ya? Iya, bisa sampai gitu. Sebenarnya yang tipe pertama tadi tuh sebagian dari kita udah pernah ngalamin nggak sih? Kayak kita tuh suka misalnya aku mau pergi nih, terus aku ingat apa ya, aku udah matiin lampu atau belum ya, aku udah matiin kompor apa belum ya. Soalnya kan kalau ditinggal kompor nyala gitu kan bahaya banget ya. Itu. Terus kalau gejala OCD itu apa aja sih? Nah, gini, kalau kita ngomongin gejala, orang yang punya gangguan mental OCD itu biasanya nunjukin gejala obsesi atau kompulsif, atau juga malah bisa dua-duanya. Obsesi itu pikiran yang terjadi berulang kali. Nah, sedangkan kalau kompulsif itu tuh perilaku yang dilakukan berulang kali. Kayak gitu. Oh, kalau OCD ini kan kayaknya berat banget ya. Terus cara pengobatannya tuh gimana sih? Apa sama kayak anxiety disorder tadi itu yang bisa sampai minum obat, terus harus ke psikiater gitu? Nah, ngomong-ngomong sekarang kan kita ngomongin tentang pengobatannya. Nah, sebenarnya hampir mirip juga sih. Kayak anxiety disorder tadi. Ada kan kalau anxiety disorder kan ada psikoterapi, ada kita ke psikiater, psikolog kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya pengidap OCD ini tuh sama, cuma ada tambahannya. Yang pertama, neuromodulasi. Nah, itu tuh misal terapi sama pengobatan udah nggak mempan lagi nih. Nah, itu tuh pengobatannya juga pakai alat khusus yang bisa ngerubah aktivitas di area tertentu pada otak. Terus yang terakhir ada stimulasi magnetik transkranial. Nah, jadi ini tuh pengobatan yang dilakukan dengan perangkat non-invasif yang dipegang di atas kepala dan alat tersebut bekerja untuk menginduksi medan magnet dan menargetkan bagian otak tertentu untuk mengatur gejala OCD. Nah kan, berarti kan pengobatannya tuh lebih susah ya, rumit daripada anxiety disorder tadi. Berarti kita tuh harus mulai menyadari kalau kesehatan mental itu sangat penting bagi kita. Jadi kita harus ngecek nih saudara-saudara kita, teman-teman kita, kira-kira mereka tuh mengalami nggak sih kesehatan gangguan mental itu tadi, ya. Nah, betul banget nih yang kamu omongin. Jadi kalau misalnya nih, kayak misal adik, kakak, sepupu, teman, sahabat, atau mungkin pacarmu nih, itu kamu harus bantu juga buat dia itu gimana sih cara mengatasi problemnya dia itu. Oh iya, gitu ya. Oke. Seru banget dari ini kita ngobrol, kita udah bahas apa ya, dua gangguan kesehatan mental, OCD sama anxiety disorder. Gak kerasa kita udah ngobrol lama banget ini ya. Nah, untuk nextnya mungkin kita bakal bahas yang lebih banyak lagi ya. Bisa teman-teman pendengar mungkin bisa komen di bawah, kita bakal bahas apa lagi ke depannya. Nah, oke. Buat teman-teman sekalian, kita berdua pamit dulu ya. Jangan lupa kalian like dan follow
untuk mendapatkan podcast kita yang di episode selanjutnya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. See you. See you.